Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dan saya menyapa setiap saudara yang hadir dalam rumah Tuhan maupun yang menyaksikan secara online. Dan saya percaya pagi ini setiap saudara yang datang, saya yakin para malaikat di surga bawa berkat khusus buat saudara. Karena walaupun jam kita tidur kurang 1 jam, namun saudara tetap ibadah. Berkat khusus buat setiap kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Cuman pesan saya, jangan ada yang tidur. Ya, coba lihat kanan kiri, katakan jangan tidur. Saudara boleh mendukung saya dalam doa waktu saya khotbah, tapi please jangan tutup mata, saudara ya. Saya inginkan setiap saudara belajar firman Tuhan. Nah, kita belajar bulan ini banyak tentang how to follow. Bagaimana kita menjadi pengikut Yesus. Dan kita mengerti bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Dimulai dari bagaimana kita mengikut Yesus dengan baik. Nah, saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan sebuah judul khotbah, halangan mengikut Yesus. The followers distraction, halangan mengikut Yesus. Tahukah Anda bahwa dalam perjalanan kita mengikut Yesus, pasti ada halangan-halangan yang harus kita kalahkan. Ada beberapa orang yang sempat bertanya kepada saya, kenapa Pastor Lukas sejak saya ikut Yesus, tambah lama tambah tantangannya tambah berat, masalahnya ujiannya tambah besar. Nah, saudara sekalian, jangan heran, kenapa? Karena sebenarnya inilah yang harus kita hadapi. Saya mau tanya dulu, siapa saudara di sini yang pernah main game angkat tangan? Banyak yang tidak angkat tangan. Ini kasihan, ini pokoknya urusannya surga melulu. Sekali lagi saya mau tanya, siapa saudara yang pernah main game angkat tangan? Waktu kecil kah dan sebagainya. Nah, ingat permainan game dulu yang paling ngetop dulu apa? Zaman kita dulu yang kecil dulu apa? Mario Bros, ya, Tetris, apalagi, ya, macam-macam ya. Kalau sekarang udah lebih canggih-canggih. Nah, saudaraku, masih ingat bahwa kalau kita main game, maka ketika di level pertama, halangannya, tantangannya itu gampang. Ya Pak ya. Namun setelah kita mengalahkan tantangan atau halangan di level pertama, kita akan masuk ke level kedua, jelas halangan dan tantangannya lebih berat. Begitu lulus level 3 dan seterusnya, halangannya akan semakin berat. Nah, ibarat main game, pasti ada halangan-halangan yang harus kita kalahkan di setiap level. Dan semakin tinggi levelnya, akan semakin sulit halangan dan tantangannya. Nah, demikian juga dengan kita, para pengikut Yesus. Dalam perjalanan kita mengikut Yesus, akan ada banyak halangan, akan ada banyak tantangan. Dan tidak Anda boleh kecewa. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau ikut Yesus, hidup kita akan mulus semua. Tanpa tantangan, tanpa halangan seperti di highway. Tidak. Tetapi justru yang Tuhan janjikan, kita ikut Yesus, melewati tantangan, pergumulan, Tuhan tidak tinggalkan sendiri. Immanuel, Dia menyertai kita, bahkan memberikan hikmat dan memberikan jalan keluar agar kita berkemenangan. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, setiap kita harus bisa mengalahkan halangan-halangan dalam mengikut Yesus. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau mengalahkan setiap halangan-halangan untuk ikut Yesus selama-lamanya? Yang mau angkat tangan saudara. Karena bersama saya mau belajar firman. 2, 3. Nah, kita belajar dari apa yang Yesus ucapkan. Halangan-halangan apa yang harus bisa kita kalahkan. Lukas 9 ayat 23. Katanya, kata Yesus kepada mereka semua, kepada semua murid-muridnya, termasuk kepada setiap kita. Setiap orang yang mau mengikut aku. Saudara, siapa yang mau mengikut Yesus? Katakan yes. Para pengikut Yesus katakan amin. Lihat, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya.
Ia harus memikul salibnya. Kapan? Kapan? Setiap hari. Bukan cuma waktu di gereja, hari Minggu, tapi setiap hari. Kata bersama saya, setiap hari. Harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Anyone who wants to follow me must put aside his own desire. Harus mengesampingkan semua keinginannya sendiri. And convenience, apa yang membuat dia nyaman. And carry his cross with him every day. And keep close to me. Nah, saudara sekalian, ternyata Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Jadi dari kalimat Yesus ini, kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, berarti kira-kira musuh terbesar kita, halangan terbesar kita, tantangan terbesar kita ikut Yesus itu siapa? Diri kita sendiri. Memang iblis musuh kita. Tapi ternyata dari ayat ini, Alkitab sedang mengajar, Yesus berkata bahwa musuh terbesar kita ikut Yesus adalah diri kita sendiri. Dan kita harus bisa menyangkal diri kita. Kita harus bisa menyalibkan diri kita. Nah, menyangkal diri itu artinya apa? Tidak berfokus kepada diri kita lagi sendiri. Kita harus mengesampingkan our own desire. Ya, mengesampingkan semua ego kita. Dan kita mulai fokus hanya kepada Tuhan. Nah, jadi pengikut Yesus artinya harus mau menyangkal diri. Bukan memuaskan diri sendiri. Bukan memanjakan diri sendiri. Bahkan memikul salib setiap hari. Artinya apa? Sudah tahu bahwa memikul salib itu adalah hukuman pada zaman Romawi. Bagi orang yang dianggap harus dihukum mati. Maka dia harus memikul salibnya sendiri, berjalan ke tempat dia akan disalib, dan akhirnya orang yang memikul salib harus mati di atas kayu salib yang dia pikul. Nah, berarti memikul salib itu artinya apa? Kita harus mati bagi diri sendiri. Nah, beberapa saudara mungkin berkata, jadi Pastor Lukas, kita ikut Yesus itu, jadi murid Yesus. Nggak enak dong. Nyangkal diri, mikul salib. Berarti mati bagi diri sendiri. Wah, kita kalau gitu kan hidup kayak zombie. Hidup tapi tidak punya kehidupan. Hidup tapi nggak bisa menikmati kehidupan. Jangan salah mengerti. Karena justru saat kita mau menyangkal diri dan memikul salib, dan itu artinya bukan kita seperti zombie, maka hidup kita akan betul-betul menikmati kebahagiaan dan kepuasan sejati yang dunia tidak bisa berikan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita harus mau mati bagi semua ego kita, mati bagi semua karakter jelek kita. Nah, dari ayat ini saya bisa menyimpulkan halangan mengikut Yesus yang harus kita kalahkan yang pertama adalah jangan terus memusingkan diri sendiri. Jangan terus memusingkan diri sendiri. Do not continue to be distracted with our own needs. Jangan terus memusingkan diri kita sendiri. Nah, di sini Yesus sedang mengajar, Tuhan Yesus mengajar agar kita tidak terjebak, tidak ribet untuk terus memusingkan diri kita sendiri. Nah, jangan salah mengerti saudaraku. Kita harus memperhatikan diri sendiri. Ya, sebelum mengasihi Tuhan, sebelum mengasihi sesama kita harus mengasihi diri sendiri. Tetapi jangan sibuk untuk terus pusing dengan diri kita sendiri. Nah, saya menjumpai ada banyak anak Tuhan, ada banyak pengikut Yesus. Kenapa mereka di awal semangat ikut Tuhan, tapi di tengah perjalanan mereka mulai undur, kecewa, bahkan akhirnya tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka terus sibuk, pusing dengan diri sendiri. Tahukah Anda bahwa orang yang terus ribet dengan dirinya sendiri, hidupnya akan ruwet, hidupnya akan ribut terus, hidupnya penuh dengan resek, bahkan rumit sekali.
Tahukah Anda, hidup itu simple, hidup itu sederhana. Kata bersama saya, hidup itu sederhana. 2, 3. Yang membuat rumit siapa? Diri kita sendiri. Nah, Yesus berkata, kamu harus menyangkal dirimu, kamu harus memikul salibmu setiap hari. Jangan terus sibuk, pusing dengan diri sendiri. Saudara sekalian, memikul salib itu artinya, walaupun kita punya hak untuk melakukan sesuatu, namun kita rela tidak melakukannya demi Yesus. Contoh, saudaraku. Saudara sekalian, kita punya hak untuk yaitu membenci orang yang menyakiti kita. Kita punya hak untuk kita marah dan membalas dendam orang-orang yang pernah melukai kita. Semua kita punya hak. Tapi kalau saudara mau ikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib untuk berkata, tidak, aku tidak mau menggunakan hakku untuk balas dendam. Tapi aku mau mengampuni, aku mau membalas dengan kebaikan. Seperti Daud, dia punya 3 kali kesempatan untuk bunuh Saul yang mau membunuh dia. Tapi Daud menyangkal diri dan dia tidak mau menggunakan kesempatan untuk balas dendam. Nah, saudara sekalian, mungkin kita punya hak untuk yaitu bermalas-malasan. Hari Minggu enak tidur, hari Minggu enak vacation, hari Minggu enak jalan-jalan. Tapi kalau saudara mau menjadi ikut Yesus, tidak, aku mau menyangkal diri dan mikul salib. Aku mau betul-betul ibadah, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Walaupun kita punya hak untuk menggunakan waktu kita untuk ke perjudian, untuk ke kasino, kita punya hak untuk menikmati dosa karena kita punya uang. Tapi kalau saudara dan saya mau ikut Yesus, mari kita tidak lagi menggunakan hak-hak tersebut yang salah. Tapi kita mau mengikut Yesus dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan terus sibuk memusingkan diri sendiri. Tahukah Anda, orang yang paling tidak lagi pernah memusingkan dirinya sendiri adalah siapa? Tayangkan gambar ini. Nah, mereka yang sudah mati. Ya, sengaja saya tidak kasih orang di dalamnya, saudara, supaya Anda tidak sampai ada yang girap-girap bahasa Jermannya, ya kan? Tapi coba lihat, saudaraku, saat orang di peti mati, walaupun Anda puji dia tidak akan sombong. Waktu Anda maki-maki dia tidak akan marah. Nah, ketika kita mau belajar mati bagi diri sendiri, kita tidak lagi memusingkan diri sendiri, hidup saudara akan berkemenangan. Tahukah Anda bahwa kita harus selesai dengan diri sendiri. Kita harus selesai dengan diri sendiri. Ucapkan bersama saya harus selesai dengan diri saya sendiri. 2, 3. Karena orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, hidupnya tidak akan pernah bisa maksimal. Nah, bagaimana cara tidak memusingkan diri sendiri? Jangan terpenjara oleh masa lalu. Ada banyak orang tidak pernah, saudaraku, mengalami kemenangan freedom. Kenapa? Karena dia terus terpenjara oleh masa lalu. Hari ini Minggu tanggal 14 Maret 2021. Apakah saudara masih terus terpenjara oleh apa yang terjadi kemarin? Oleh apa yang terjadi minggu lalu? Oleh apa yang terjadi bulan lalu? Tahun lalu? Bahkan 10 tahun yang lalu? Bahkan 30 tahun yang lalu? Hari ini bebaskan semua penjara-penjara masa lalu saudara. Mungkin semua kegagalan kita, mungkin semua kegagalan yang pernah kita buat, kesalahan atau kesalahan orang lain. Mari kita belajar merdeka untuk tidak terpenjara dari masa lalu kita. Berikutnya, jangan pusing dengan perasaan kita sendiri. Saudara, semua kita punya perasaan sebagai manusia. Ada pikiran, ada perasaan. Tapi saudaraku, jangan saudara hidup dikuasai oleh perasaan. Anda akan jadi orang yang mudi. Anda akan dipimpin oleh perasaanmu. Kalau perasaanmu lagi senang, kau akan hidup seperti bahagia. Tapi kalau perasaanmu lagi bad mood, maka semuanya akan jadi jelek. Dan kalau saudara mau menyangkal diri dan memikul salib, artinya apa? Walaupun perasaanmu, feelingmu lagi gak enak, tapi kalau tetap berkata, aku mau bersuka cita, maka saudara tidak lagi hidup berdasarkan perasaan,
tapi kita bisa menguasai perasaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Walaupun perasaan kita berat untuk melakukan firman Tuhan. Namun kalau saudara mau betul-betul ikut Yesus, Anda mau berkata, tidak, aku mau tetap taat melakukan firman Tuhan. Bahkan jangan ruwet dengan pikiran kita sendiri. Saudara, ada banyak orang tuh ruwet, ribet dengan pikirannya sendiri. Iya Pak ya, ya toh. Wih, apapun dia mikirnya udah yang enggak, saudara toh. Oh, mikirnya udah pokoknya kacau. Dan dia terus entertain pikirannya. Hati-hati saudaraku. Alkitab mengajar buat kita, apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Kalau saudara mikir yang jelek terus, maka yang jelek akan terjadi. Tapi kalau apa yang Anda pikirkan yang positif, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, janji-janji Tuhan, maka semua yang baik pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini kayaknya tidak terlalu percaya. Katakan amin. Saudaraku, mari jangan ribet dengan pikiran sendiri. Apa-apa pokoknya terjerimet, ya toh, ruwet dengan pikiran sendiri. Saudaraku, pepatah Tiongkok berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung itu hinggap di atas kepala kita. Bahkan bersarang, beranak cucu, bahkan buat kerajaan di atas kepala kita. Ketika ada pikiran negatif muncul, jangan kau entertain. Engkau harus tolak dalam nama Yesus. Pikirkan janji Tuhan. Pikirkan semua yang baik. Pikirkan semua kebaikan Tuhan. Maka saudara akan lihat yang buruk pun diubah Tuhan jadi baik. Saudara, saya lihat pandemik ini sedang menguji banyak orang. Apakah saudara terus mau ribet musingkan diri sendiri? Ataukah saudara mau ikut Yesus? Mari hari ini jangan terus memusingkan diri kita sendiri. Yang kedua, saudaraku, halangan yang harus kita kalahkan, Matius 8 ayat 21 sampai 22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, murid Yesus, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Saya mau tanya, saudara kalau Anda punya orang tua, saudara harus mencintai orang tua tidak? Ditanya, harus mencintai orang tua tidak? Kalau Anda punya orang tua harus hormat orang tua tidak? Ya kan? Apalagi kalau orang tua mati. Murid Yesus ini berkata, izinkan aku Yesus pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayat 22, apa jawaban Yesus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, follow me. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Wih. Apa berarti Yesus mengajar agar anak tidak hormat, tidak cinta orang tua? Kenapa Yesus berkata, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka? Loh, saudara sekalian, mari kita belajar. Bukan berarti bahwa Yesus tidak meminta kita menghormati orang tua. Tapi ternyata jangan sampai gara-gara orang tua, kita tidak bisa ikut Yesus. Nah, kalau tadi yang pertama, Yesus berkata, kamu harus menyangkal diri, ikut aku, mikul salib, musuh terbesar kita siapa? Diri sendiri. Sekarang dari ayat ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Ikutlah aku. Kira-kira menurut saudara, musuh kedua, halangan kedua ikut Yesus itu siapa? Orang lain. Orang lain seringkali bisa menjadi penghalang utama saat kita ikut Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya jangan terus memusingkan, jangan terus tergantung, jangan terus sampai terganggu oleh orang lain. Matius 10 ayat 37 sampai 38. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada mengasihi Yesus, lebih daripadaku, lihat, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, lebih daripada mengasihi Yesus, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, orang lain
seringkali bisa jadi penghalang kedua saat kita ikut Yesus. Di sini Yesus berkata, kalau kamu mengasihi ayah ibumu enggak salah. Tapi kalau kamu mengasihi orang lain lebih daripada Tuhan. Kalau kamu mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu lebih daripada Tuhan. Maka itu akan jadi penghalang terbesar saat kita ikut Yesus. Saudara sekalian, yang pertama tadi jangan terus memusingkan diri sendiri. Yang kedua, jangan terus memusingkan orang lain. Hidup kita ini ya, seringkali kadang-kadang terhalang ikut Tuhan. Gara-gara orang lain. Nanti orang mengecewakan kita, kita undur. Nanti orang kemudian ganggu kita, kita terganggu. Nah hati-hati saudaraku. Mari jangan terus sibuk memusingkan orang lain. Bahkan masalah memusingkan orang lain ini bukan cuma zaman sekarang saudaraku. Tapi terjadi juga pada zaman Yesus. Coba kita lihat peristiwanya. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Saat Yesus telah bangkit dari kematian, Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tepi danau, Petrus kembali mencintai Yesus, ayat 20. Ketika Petrus berpaling, Petrus melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, sedang mengikuti mereka. Yaitu murid-murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Waktu Yohanes tanya pada Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir, siapa yang menyerahkan engkau? Ayat 21. Tetapi Petrus melihat murid itu. Ia bertanya pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kira-kira nanti Yohanes ini masa depannya bagaimana? Nasibnya bagaimana? Apa yang bakal terjadi dengan dia? Ayat 22 lihat, aneh sekali. Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Kalau aku mengendaki Yohanes gak mati-mati, itu bukan urusanmu. Ayo ucapkan keras 2-3, itu bukan urusanmu. That is not your business. Itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. You follow me. Tapi lihat ayat 23, ini parah banget. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Ada gosip, ada rumor. Bahwa murid itu tidak akan mati. Yohanes gak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jika aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Coba lihat kanan kiri sebentar ngomong, itu bukan urusanmu. Maaf ya. Kita ini seringkali suka ngurusi urusan orang lain yang tidak perlu kita urusi. Iya apa ya? Loh, iya apa ya? Sibuk ngurusi orang lain. Padahal orang lain belum tentu mau dikurusi, saudaraku. Ya kan? Nah, Simon Petrus sibuk memusingkan Yohanes. Bukan karena dia peduli, tetapi karena rasa ingin tahunya. Sampai akhirnya Yesus menegur Petrus, itu bukan urusanmu, kamu ikutlah aku. Saudara, jangan salah ngerti ya. Kita harus peduli orang lain. Kita harus mengasihi orang lain. Tetapi jangan terus sibuk memusingkan orang lain. Nanti dikit-dikit terganggu oleh apa kata orang lain. Oleh sikap orang lain. Nah, kalau Anda ikut Yesus, gara-gara cuman orang lain, Anda terganggu. Gara-gara cuman sikap orang lain, Anda kemudian terganggu. Saudara tidak akan pernah bisa kuat sampai akhir. Hari ini saya mau sampaikan, mari jangan izinkan siapapun di dunia ini menghalangi Anda cinta Yesus. Menghalangi Anda ikut Yesus. Walaupun orang-orang yang kita cintai, tapi jangan Anda cintai mereka lebih daripada Yesus. Apapun yang Yesus lakukan, kita lakukan karena kita cinta Yesus lebih daripada orang lain. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan tidak heran kenapa Abraham diminta Tuhan persembahkan Ishak anak yang kau cintai. Saudara sekalian, saya masih ingat nenek saya pernah cerita, almarhum nenek saya dari ibu. Dulu itu engkongmu mau jadi pendeta.
Bahkan Tuhan sudah ngomong sama engkongmu, dia harus jadi hamba Tuhan. Terus, makmu ini enggak rela, katanya. Marah, bahkan maki-maki engkongmu. Kamu mau jadi pendeta makan apa? Anak kita banyak. Dan akhirnya Anda tahu. Akhirnya engkong saya enggak lama dipanggil Tuhan. Mati, saudaraku. Nenek saya menyesal, Tuhan. Coba tahu dia bakal mati, lebih baik dia jadi pendeta asal panjang umur. Penyesalan seringkali datang terlambat. Dan pada waktu ibu saya mendengar ayah saya berkata, bolehkah aku jadi hamba Tuhan? Ibu saya ingat apa yang dialami oleh ayahnya. Ibu saya berkata, silakan. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya ayah saya jadi hamba Tuhan. Dan ibu saya cerita sama maminya. Dan nenek saya berkata, wow, untung kamu mau mengizinkan suamimu jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kalau kamu tolak, suamimu mati juga, saudaraku. Dan hari ini, saudaraku, kalau Tuhan minta sesuatu dari saudara, maukah engkau berkata, yes sir, aku siap Tuhan. Dan mari kita belajar, jangan sampai terus kita pusing, memusingkan tentang orang lain. Nah, cara tidak memusingkan orang lain adalah apa? Jangan kepo dan sibuk ngurusin orang lain. Saudara, kita ini maaf ya, kadang-kadang kurang kerjaan. Ya kan? Coba lihat kadang-kadang, jangan kurang kerjaan. Ya, saudara-saudara, mari kita nggak usah sibuk kepo. Ya kan? Ada orang tuh sukanya kepo banget. Pokoknya jarum jatuh di Philadelphia dia harus tahu semua, saudara. Ya, saya tahu kadang-kadang ada orang itu mancing-mancing, saudara ya. Woi, ini gimana? Ini gimana? Nah, mari kita belajar, jangan kepo. Kenapa? Supaya saudara tetap bisa ikut Yesus. Jangan suka menggosipkan orang lain. Kalau saudara nggak suka digosipkan, jangan gosipkan orang lain. Kalau Anda nggak suka dijelekkan orang lain, jangan jelekkan orang lain. Yang setuju yes. Bahkan jangan pusing dengan apa kata orang. Ingat, hidup kita ini tidak bergantung dari apa kata orang, tapi bergantung dari apa kata Tuhan. Orang boleh ngomong negatif, boleh ngomong engkau akan gagal, orang boleh ngomong engkau akan hancur. Dan kalau Tuhan berkata engkau akan sukses dan aku berkati, tetap Tuhan bisa buat kita berhasil dan beruntung. Yang kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, banyak orang sekarang, lihat, pusing hanya karena apa kata orang. Pusing hanya apa karena komen orang di sosial medianya. Gini ya, saudara, di Philadelphia, hari-hari terakhir ini ternyata kasus penembakan semakin meningkat. Bahkan katanya dari awal tahun sampai sekarang sudah ada 96 kasus penembakan. Dan paling besar adalah dari kalangan teenager, dari black people. Dan Anda tahu ternyata akhirnya pihak detektif menyelidiki apa sih penyebab utamanya. Anda tahu ternyata penembakan yang banyak terakhir terjadi ini. Penyebab utamanya gara-gara masalah Instagram. Masalah sosial media. Saat ada yang posting sesuatu, lalu ada komen yang pedas. Mulai ribut berantemnya di mana? Di sosial media. Berdebat, ribut, berantem, maki-makian. Rupanya Anda tahu dari sosial media belum selesai. Berlanjut ke darat dan pakai pistol-pistolan. Ada 98 kasus yang sudah terjadi. Dan saya mau beritahu, jangan terjebak dengan semua keadaan itu. Mari kita belajar. Karena orang lain tidak boleh menghalangi aku ikut Yesus. Apapun terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan ikut iman rombongan, tapi harus pakai iman pribadi. Kalau tiba-tiba ada orang lain, kemudian mengecewakan Anda, mari kita tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Yang pertama, jangan terus memusingkan diri sendiri. Yang kedua, jangan terus memusingkan orang lain. Dan yang ketiga, halangan yang harus kita kalahkan, Matius 6 ayat 34. Sebab itu, kata Yesus, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah kamu khawatir akan hari esok.
Kalau sampai Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kira-kira menurut saudara, musuh ketiga, halangan ketiga saat kita mengikuti Yesus itu apa? Kekhawatiran akan masa depan. Kekhawatiran akan hari esok. Makanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Kesusahan hari ini cukup buat hari ini. Kesusahan besok, kesusahan tahun depan, jangan dibawa hari ini. Besok urusan besok, tahun depan urusan tahun depan. Hari ini saja hadapi, jalani bersama Tuhan. Katakan amin. Nah, dari ayat ini kita belajar yang ketiga, jangan memusingkan masa depan. Saudara, bukan berarti kemudian kita don't care dengan masa depan. No. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang budaya orang sukses. Jangan ulangi kesalahan daripada keluarga Nabi rombongan Elisa. Saat suaminya mati, istrinya mulai mengalami kesulitan keuangan, terhimpit oleh hutang, bahkan 2 orang anaknya sampai nyaris jadi budak karena tidak bisa membayar hutang. Untungnya mereka datang pada Tuhan. Tuhan buat mujizat, minyak dilipat gandakan sampai mereka bisa hidup melunaskan hutang dan hidup dalam kelimpahan. Tapi mari kita lihat, kita memang harus mempersiapkan masa depan. Tetapi jangan terus pusing akan masa depan. Saudara, saya lihat ada banyak anak Tuhan terlalu khawatir akan masa depan. Terlalu khawatir, takut akan apa yang belum terjadi. Dan kabar buruknya, ternyata kekhawatiran tidak memberi kekuatan buat kita hari ini. Tetapi justru mengosongkan kekuatan dan semangat kita hari ini. Kabar buruknya kekhawatiran tidak memberi kita sebuah yang baik, tapi justru membawa penyakit, bahkan membawa kehilangan sukacita. Dan hari ini, mari kita belajar bahwa jangan terus kita khawatir akan masa depan. Jangan terus memusingkan masa depan. Saudara, bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Serahkan semua ketakutanmu akan masa depan. Aku Tuhan yang akan pelihara. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, kalau Anda lihat di tepi jalan, ada nenek mikul kayu bakar. Berat dari hutan menuju ke sebuah tempat. Lalu saudara adalah supir truk. Yang ternyata truk Anda bisa menolong nenek itu. Saya mau tanya, saudara mau tolong nenek itu tidak? Halo? Nolong. Anda kan berkata, nek, mari nek, jangan terus pikul kayu bakar nenek. Mari naikkan kayunya ke atas bak. Dan nenek naik ke atas bak dan nenek bisa tenang. Lalu saudara sudah tolong dia. Lalu Anda mulai jalan. Tiba-tiba waktu Anda jalan dengan truk Anda lihat dari kaca spion. Nenek itu di belakang truk saudara tetap pikul kayu bakarnya. Saya mau tanya sama saudara. Menurut Anda, nenek itu apa? Bodohnya bukan main. Nek. Lah kalau saya nolong nenek itu artinya kayu bakarnya taruh di bak truk. Nenek lega, nenek tinggal jalan nikmati, yaitu pemandangan. Tinggal nikmati aja, nanti nyampe ke tujuan. Saudara, kita anggap nenek ini bodoh. Tapi tahukah Anda, sebenarnya kita semua mirip seperti nenek itu. Tuhan sudah berkata, mari serahkan nak. Ngapain kamu takut akan masa depanmu? Khawatir akan hari esokmu? Serahkan. Kita sudah di tangan Tuhan. Tapi kita tidak mau serahkan, pikul terus. Makanya sulit tidur. Makanya terus akhirnya hidupnya tidak pernah sukacita hari ini. Jangan terus sibuk akan masa depan. Sebab masa depan kita ada di tangan Yesus. Amin. Saudaraku, mari belajar. Di Tennessee, bulan kemarin ada kakak adik, di mana adik yang terkecil bernama Abigail Laket. Usianya baru 6 tahun. Sementara kakaknya Benyamin Laket, usianya 10 tahun. Dan saat sang kakak Benyamin mengetahui adiknya, Abigail terperosok ke dalam kubangan es musim dingin.
di Tennessee. Benyamin segera masuk ke dalam kubangan air tersebut untuk menahan adiknya supaya tidak tenggelam. Dan akhirnya Abigail, adiknya, terselamatkan. Namun sayang akhirnya Benyamin mati. Meninggal dunia karena kedinginan dan karena tidak bisa menghirup udara. Saudara sekalian, Abigail harusnya mati tenggelam. Tetapi betapa dia bersyukur, betapa dia sangat bahagia memiliki kakak yang penuh kasih, yang rela menolong, siap menolong dan rela berkorban baginya. Tahukah Anda, sebetulnya bukan cuma Abigail yang patut bersukacita. Saudara dan saya harusnya sangat bersukacita. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu, karena cintanya, demi menyelamatkan kita, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga saya dan saudara, seperti Abigail, kita diselamatkan. Kata bersama saya, terima kasih Yesus. Saudara, kenapa Anda terus takut dan khawatir akan masa depan? Kalau kita punya Tuhan yang bukan cuma sekedar baik, tetapi dia rela berkorban buat kita. Dia rela mati buat kita. Dia mengasihi kita. Dan kalau Yesus saja rela nyerahkan nyawanya, apakah dia tidak akan pelihara kita? Saya melihat di tengah-tengah pandemik ini, kalau saudara tetap percaya pada Tuhan, Anda tidak lagi khawatir, tetap ikut Yesus. Pemeliharaan-pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi. Cara tidak memusingkan masa depan, lakukan persiapan bagi masa depan. Kita harus siapkan baik-baik masa depan. Anda harus ajar keluarga Anda bisa punya income tambahan. Anda siapkan tabungan, Anda beli asuransi jiwa untuk bisa mengcover kalau sampai ada yang meninggal dari keluarga kita. Maka uang yang keluar akan bisa menjadi sebuah penolong. Bahkan juga yang asuransi jiwa yang bisa menjadi tabungan saat kita terus panjang umur. Bahkan juga kita siapkan yaitu surat ahli waris. Sehingga kalau kita meninggal semuanya akan diatur dengan baik karena sudah kita tata. Tapi juga siap mengantisipasi hal terburuk yang bisa terjadi. Jangan mudah kecewa kalau ada hal-hal yang tidak kita duga terjadi. Dan serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Yesus. Ayat yang terakhir Matius 13 ayat 22. Yesus berkata, yang ditaburkan benih firman, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, lihat, lalu kekhawatiran dunia ini, khawatir akan masa depan, dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu, seperti duri-duri, semak duri yang menghimpit, yang mulai membunuh firman itu, sehingga tidak berbuah. Saudara, jangan terus kau biarkan kekhawatiran, ketakutanmu akan masa depan menghimpit firman Tuhan, menghimpit iman saudara, dan membuat Anda tidak berbuah. Saya berdoa dalam nama Yesus, kita jangan terus sibuk memusingkan masa depan. Lakukan yang terbaik dan sisanya percayakan kepada Tuhan. Sebagai suami, lakukan yang terbaik buat istri dan anak-anak saudara. Sebagai istri, lakukan yang terbaik buat suami dan anak-anak saudara. Sebagai orang tua, lakukan yang terbaik buat anak-anak saudara. Dan selebihnya, percayakan kepada pemeliharaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, kalahkan setiap halangan dalam mengikut Yesus. Hari ini, halangan apa yang kita harus kalahkan? Yang pertama, diri sendiri. Jangan terus memusingkan diri sendiri. Jangan terus ribet dengan diri sendiri. Hidup belajar, mati bagi diri sendiri. Yang kedua, jangan terus memusingkan orang lain. Karena musuh yang kedua, penghalang kedua adalah orang lain. Yang bisa memikat kita lebih cinta Yesus. Bisa membuat kita mulai tinggalkan Yesus gara-gara orang lain. Dan yang ketiga, jangan memusingkan masa depan. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Percayakan pemeliharaan Tuhan. Siapa percaya akan ada mujizat. Selalu dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.